teman-teman yang sudah merintis nih dan butuh permodalan. Nah, beliau akan memberikan salah satu solusi gimana cara kita bisa berbisnis dan mendapatkan modal. Untuk itu, langsung saja saya undang narasumber kita boleh untuk bergabung bersama saya di panggung, Bapak Haji Haidir Hali, Wakil Ketua IPWI. Luar biasa sekali, luar biasa. Silakan saya. Boleh kita akan sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai mungkin ya, berbagi ilmu, berbagi cerita ya. Apa? Supermarket Laundry Makassar. Supermarket Laundry Makassar dan ada berpuluh-puluh cabang. Enggak. Alhamdulillah. Yang pertama memang tadi saya punya bisnis Supermarket Laundry Makassar. Jadi itu model bisnisnya memang B2B. Saya senang berbisnis kalau customernya juga bisnis. Oh gitu. Ya, akhirnya itu kan sama dengan bisnis kita mengembangkan bisnis orang lain. Dan memang kita berkepentingan agar bisnisnya customer kita juga ikut berkembang. Nah, makanya saya bikin Supermarket Laundry. Nantinya akan menciptakan banyak pengusaha baru. Saya juga salah satu pendiri dari Asosiasi Laundry Indonesia, asosiasi yang menaungi pengusaha-pengusaha laundry di seluruh Indonesia. Nah, di situ juga akhirnya kita mengembangkan para pengusaha laundry. Salah satunya juga yang sekarang kita IPWI, Ikatan Pengusaha Wahda Islamiyah. Saya senang, alhamdulillah, karena memang menurut saya penting untuk mengajarkan bagaimana kaum muslim itu harus berbisnis. Ini sudah bukan hal yang bisa ditunda sebenarnya. Semua kaum muslimin harusnya memang paham dan mau untuk berbisnis. Kalau perlu ada kebanggaan di situ. Jangan sampai masih ada rasa malu untuk berbisnis. Terakhir ini laundry, kalau saya tidak salah, saya ke 30 laundry. Alhamdulillah semuanya berjalan autopilot. Ada beberapa bahkan ada beberapa laundry yang saya belum pernah lihat, tapi uangnya dalam. Artinya memang harusnya bisnis seperti itu ya. Bukan berarti kita yang jalankan. Jadi tugasnya owner memang bukan untuk menjalankan bisnis tapi mengembangkan. Jadi kita ukur market dan lain-lainnya, dan ini yang memang banyak tidak dipahami. Bahkan beberapa kawan-kawan yang berbisnis yang alhamdulillah mungkin berkembang, tapi dia tidak tahu kenapa bisa berkembang. Ya mungkin lagi orangnya juga tidak pernah boros, bahwa dia tekun dalam mencarinya. Tapi kalau dia tidak tahu teknik-tekniknya kenapa bisa berkembang, yang jadi masalah mungkin nantinya dia tidak bisa mengajarkan atau mengantisipasi kalau ada masalah di kemudian hari, karena dia tidak tahu. Ya mungkin jujur saja tetap pengeluaran biasa-biasa saja, meskipun omset jadi besar, dia tidak ikut membesar biayanya. Ya ujung-ujungnya memang bisnisnya jadi semakin kuat. Yaitu tadi, kalau tidak tahu tekniknya, akhirnya pertama dia tidak bisa mengajarkan, yang kedua juga mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa berkembang. Nah ini keren sebenarnya judulnya, Satu Keluarga Satu Pengusaha. Ini sebenarnya tema perjuangan dakwah kita di periode ini sebagai lanjutan dari tema perjuangan yang di periode yang lalu kan, satu keluarga, satu penghafal Al-Quran. Nah, itu keren sekali sebenarnya. Dan memang seharusnya kalau saya ini ada kolerasinya sebenarnya. Kalau orang sudah banyak yang hafal Al-Quran, biasanya bertumbuh juga pengusaha-pengusaha suksesnya. Itu ada kolerasinya saja seperti itu. Saya bahkan ada beberapa kawan-kawan yang kalau memang dia berbisnis hafal dengan Al-Quran, bisnisnya juga bertumbuh dengan kencang. Dan satu keluarga itu harusnya malah lebih banyak pengusahanya. Kalau perlu satu keluarga pengusaha semua. Karena setiap satu pengusaha itu bisa bermanfaat banyak bagi banyak orang. Lumayan sebenarnya, saya ada beberapa teman yang satu saja dari bisnisnya bisa sampai ratusan pegawainya. Dan kalau setiap pengusaha punya banyak pegawai, insya Allah kita bisa jadi lebih fokus dalam berbisnis. Semua kaum muslimin belajar bagaimana kita berwirausaha, karena memberi manfaat kepada orang memang sebenarnya sebuah tuntutan dari agama juga. Jadi sebaik-baik kaum muslimin adalah yang bermanfaat bagi orang banyak, apalagi dengan inovasi-inovasi yang dia miliki. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang dari doa yang selalu kita baca pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kefakiran. Itu yang pertama.
disamakan sama kekafiran, tapi dalam hadis ini kekafiran itu disandingkan sama kemiskinan. Bahkan kita diminta untuk berdiri, jangan sampai ya Allah saya menjadi orang kafir dan jangan sampai saya menjadi miskin. Jadi cukuplah sebenarnya hadis ini membuat kita harus selalu bersemangat dalam berbisnis, punya uang yang banyak dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan memang kalau kita lihat kan 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berbisnis, berdagang. Paham bahwa sudah seharusnya semua kaum muslimin berbisnis. Banyak sekali dalil-dalil yang memang memberikan pemahaman kepada kita bahwa berbisnis itu dan menjadi kaum muslimin yang kaya itu adalah keutamaan. Banyak sekali. Rasulullah juga pernah sampaikan waktu sholat dan bisa busuk hanya gara-gara warna-warni sejadahnya. Padahal Rasulullah saya tidak tahu, tapi karena yang bikin ini yang penting orang suka, tidak melihat bagaimana seharusnya menurut syariat, akhirnya dibikin seperti itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Hanya semata-mata karena kita tidak paham bahwa seharusnya kalau kita belajar dengan baik, dan banyak sekarang banyak sekali yang bisa ajarkan, ada organisasi-organisasi yang bisa ajarkan, ada juga tempat platform belajar digital yang bisa juga kita akses secara gratis, atau bahkan permodalan juga dimudahkan. Kalau kita tidak mau mulai, mau kapan kita mulainya? Ya kan? Bukan berarti kita tidak perlu mencari dunia, bahwa dunia itu sebenarnya harus berada di tangannya kaum muslimin, tapi jangan berada di hatinya. Begitu Allah meminta atau agama ini minta untuk jihad, langsung keluarkan. Karena kita memang harus kaya, harus punya banyak duit, harus punya harta yang banyak, tapi jangan lupa untuk dipakai akhirat, dipakai untuk perjuangan dakwah. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang dibutuhkan negara ini sebenarnya banyak pengusaha, bukan banyak pegawai. Kita lihat di sini 3,4% dari total populasi Indonesia itu menjadi pengusaha. Yang harusnya normalnya kalau negara berkembang itu harusnya 12-14%. Saya ingat dulu yang kalau tentang hal seperti ini cuma butuh 2% untuk menjadi negara berkembang. Tapi ternyata sekarang sudah 34%, kita masih tertinggal sebenarnya. Standarnya yang naik menjadi 10-14%. Masih banyak potensi, masih banyak ketertinggalan kita untuk menjadi negara yang maju. Makanya harus mulai memang dari mindset. Kalau mindsetnya sudah benar tentang berbisnis, kalau mindsetnya sudah benar tentang bagaimana kemuliaannya itu seorang pengusaha, seorang pebisnis dan banyak bermanfaat sama orang-orang lain, harusnya kita semangat untuk belajar dan mengembangkan bisnis. Banyak sekali ya, bahkan dakwah ini memang membutuhkan dana untuk bisa berkembang. Saya ada hal yang sering saya ingatkan kepada orang-orang yang biasa saya coaching atau saya ajarkan, semuanya dimulai dari mindset. Kalau mindsetnya benar, apapun nanti yang kita ajarkan akan mudah. Sebaliknya, kalau mindsetnya salah, susah kita ajarkan. Nomor 1 itu memang yang harus kita pahami ini, coba kita bicara tentang mindset ya. Nomor 1, ini harus dipahami. Kalau tentang mindset harus kita yakini bahwa Al-Quran itu memang pasti benar. Itu yang paling utama. Kan dia Al-Quran yang ditulis zalikal kitabul la raiba fihi dalam lagi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau yang ragu dengan ini, kita susah untuk dirubah mindsetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Al-Quran juga itu tertulis tidak akan diberikan itu sesuatu ujian kepada orang yang tidak sanggup menyelesaikan. Artinya apapun masalah nanti yang kita hadapi, pasti kita sanggup menyelesaikan. Kan tidak mungkin kita tidak sanggup baru diberikan, karena kita yakin Al-Quran pasti benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, inna wal yusra, bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Artinya begitu ada masalah langsung ada solusinya bersamaan. Begitu ada masalah langsung ada solusinya.